Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Pembahasan matriks kali ini adalah pembahasan yang terakhir sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai inverse matriks dan persamaan matriks. Yang pertama, untuk inverse matriks, jadi pada matriks itu tidak ada operasi pembagian, tapi yang ada adalah inverse. Inverse itu sama dengan kebalikan dari matriks, ya. Nah, inverse di sini, inverse matriks, misalnya matriks A dinotasikan dengan A pangkat min 1, seperti ini. Ini namanya A inverse, dibaca A inverse ya. Jika matriks A dan B sedemikian sehingga berlaku A kali B itu sama dengan B kali A sama dengan identitas, maka B itu adalah inverse dari A dan A juga inverse dari B. Ya. Kemudian, matriks A disebut matriks singular jika determinan A sama dengan 0. Masih ingat kan cara mencari determinan pada pertemuan minggu lalu? Sehingga matriks A tidak mempunyai inverse. Jadi ketika matriks A itu determinannya 0, maka matriks itu tidak mempunyai inverse dan disebut dengan matriks singular. Kemudian matriks yang memiliki inverse adalah hanya matriks persegi. Jadi matriks bukan persegi itu tidak mempunyai inverse. Untuk yang pertama, inverse matriks berordo 2 kali 2. Ya. Langsung saja ini matriks A, ordonya 2 kali 2. Inverse-nya dirumuskan seperti ini. Jadi A inverse sama dengan 1 per AD min BC kali matriks D min B min CA. Matriks yang di belakang ini disebut adjoint matriks A yang dinotasikan dengan ADJA seperti ini. Coba diperhatikan rumusnya ya. Ini AD min BC itu adalah determinan, ya kan? 1 per determinan A. Ini boleh ditulis seperti itu. Jadi sama saja. AD min BC itu adalah determinan dari matriks A. Kemudian perhatikan matriks yang di belakang. Aturannya adalah dari matriks aslinya. Perhatikan yang di paling depan yang itu A dan D itu posisinya hanya ditukar. Berapapun nilainya positif atau negatif itu ditukar. Ya, jangan dirubah. Jadi kalau misalnya di sini negatif, ya ketika dia pindah ke sini itu tetap negatif. Kemudian yang B dan C itu posisinya tetap, tapi ditambah dengan negatif. Ditambah dengan min, perhatikan ya. Ini sekali lagi A dan D posisinya ditukar, nilainya berapapun positif negatifnya juga ikut ditukar, ikut pindah ya. Kemudian B dan C posisinya tetap, tapi ditambah tanda negatif. Jadi kalau misalnya aslinya dia bernilai negatif, di sini C-nya negatif, ketika ditambah negatif lagi maka akan menjadi positif ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Untuk memudahkan. Perhatikan matriks A ada seperti ini ya, berordo 2 kali 2. Tentukan inverse A. Yang pertama, A inverse sama dengan 1 per tadi apa? AD min BC. AD min BC, berarti 3 kali min 3 ya, dikurangi min 2 kali 5. Min 2 kali 5. Bisa ya? Kemudian perhatikan matriks adjoint-nya. 3 dan min 3 kita tukar posisinya menjadi seperti ini, min 3 dan 3. Kemudian min 2 dan 5 posisinya tetap, tapi kita tambahkan dengan negatif. Jadi min 2 ketika ditambah negatif, ya, ditambahkan negatif di depannya akan menjadi positif. Dan 5 ditambahkan negatif menjadi min di sini, ya. Paham ya?
Kemudian ini kita hitung, kita selesaikan. 3 kali min 3 adalah min 9 ditambah 10. Ini masih sama tetap. Kemudian 1 per, jadi 1 per 1. Ini sama dengan 1 ya. Jadi 1 kali matriks ini, matriks A join sama dengan dirinya sendiri. Jadi A inverse adalah min 3, 2, min 5, 3. Jadi ini adalah inverse-nya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya inverse matriks berordo 3 kali 3. Jadi misal saya punya matriks B, ordonya 3 kali 3 dengan anggota seperti ini. Ya, B11, B12, B13 sampai B33. Ya, maka rumus inverse matriks B adalah seperti ini. Jadi sebenarnya rumusnya itu sama. Ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3 itu sama. 1 per determinan kali matriks adjoin. Yang membedakan adalah menentukan determinan dan adjoin pada matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Kalau 2 kali 2 tadi masih mudah ya, hanya mengalihkan diagonal-diagonalnya. Nah, tapi kalau di sini untuk menentukan determinan 3 kali 3 kita sudah belajar minggu lalu. Tapi di pembahasan ini kita juga bisa menggunakan satu metode yang juga akan digunakan untuk menentukan adjoin dari B. Ya, kita langsung ke metodenya. Jadi metode yang bisa digunakan untuk menentukan determinan dan adjoin, matriks adjoin dari matriks 3 kali 3 itu adalah minor dan kofaktor. Ya, nama metodenya minor dan kofaktor. Jadi aturannya, jika dalam suatu determinan B, anggota dari baris ke I, kolom ke J itu dihilangkan, maka determinan yang tertinggal disebut minor. Dan dinyatakan oleh M, jadi simbolnya itu M besar IJ. Kemudian kofaktor itu dinyatakan dengan K kecil IJ, rumusnya seperti ini. Ini rumus kofaktor ya, jangan terbalik, ini minor lambangnya M, kemudian kofaktor itu K kecil, rumusnya seperti ini, min 1 pangkat I plus J kali M I J. Oke, kita punya determinan B seperti ini ya, tadi matriks B 3 kali 3 kita determinankan. Jika, ini ya, jadi tadi seperti pengertian sebelumnya, jika baris pertama dan kolom pertama dihilangkan, ini misal baris pertama, kolom pertama dihilangkan, maka minor untuk B11 ya, minor untuk B11 adalah M11 ya, perhatikan M11 berarti minor 11 ini yang dihilangkan berarti baris 1, kolom 1, ya kan? Minornya adalah sisanya yang tidak dihilangkan, berarti sisa B22, B23, B32, dan B33. Nah, di sini ini baru kita determinankan. Ya. Selanjutnya, kofaktor dari B11 adalah, ingat rumusnya tadi, K kecil 11 sama dengan min 1 pangkat. Ini 1 plus 1 diperoleh dari sini. Dari K11, jadi 1 ditambah 1. M11. M11 yang mana? Yang ini. Determinan dari minor 11. Bisa dipahami ya? Sehingga adjoin B adalah, nah ini, adjoin, matriks adjoin itu isinya, anggota-anggotanya adalah kofaktor-kofaktor yang sudah dihitung. Jadi kita punya K11. Kofaktor baris pertama, kolom pertama. Di mana letaknya? Di sini. Ini baris pertama, ya, kolom pertama. Jadi letaknya di sini. Nanti kita hitung lagi kofaktor dari baris pertama, kolom kedua. Kita hitung nilainya berapa, kita masukkan ke sini. Maka nanti kalau sudah semuanya diperoleh, dihitung, kita bisa menentukan matriks adjoin. Nah, determinan matriks B 3 kali 3 adalah, jadi determinan matriks itu bisa dicari dengan cara sarus kemarin, seperti pertemuan pada minggu lalu, atau dapat juga menggunakan minor dan kofaktor. Kalau menggunakan minor dan kofaktor,
kita pilih salah satu baris saja. Misalnya pada di contoh ini ya, pada di pembahasan ini yang dipilih adalah baris pertama. Ya, perhatikan ini baris pertama ada B1, 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 baris pertama. Nah, baris pertama itu kemudian baris pertama kolom pertama kita kalikan dengan minor M11. Jadi ini disamakan. Min, nah min plusnya ini tetap ya. Ini adalah rumusnya. Jadi ini tetap min plus B12 M12 juga. Kemudian B13 kali M13. Oke, mungkin ketika masih definisi seperti ini masih membingungkan ya. Kita coba ke contoh soalnya. Tentukan inverse matriks A sebagai berikut. Ini matriks A. Langkah pertama untuk menentukan inverse matriks A, kita harus menentukan minornya dulu, ya. Yang pertama, untuk M11, minor 11, itu di sini. Minor 11 berarti kita akan menghilangkan baris 1, baris pertama, dan kolom pertama. Kita lihat ini matriks A, ini sama ya, matriks A. Karena kita ingin mencari minor 11, maka yang dihilangkan adalah baris pertama dan kolom pertama. Sehingga M11-nya menjadi yang tidak hilang, berarti 3443, ya, seperti ini. Kemudian kita cari lagi M12. M12 berarti baris pertama, kolom ke-2. Kita tulis A-nya lagi, kita hilangkan baris pertama, kolom kedua. Nah, ya, baris pertama, kolomnya yang kedua. Berarti M12 adalah yang tidak hilang 1413. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi cari untuk M13. Ini matriks A-nya, yang hilang adalah baris pertama, kolom ketiga. Nah, seperti ini ya. Baris yang pertama, kolomnya yang ketiga. Maka diperoleh M13 adalah 1314. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita bisa menentukan M21. Berarti yang hilang baris kedua, kolom ke-1. Mana? Baris kedua, ya, baris kedua di sini, kolom pertama yang di depan. Kita lihat, nah ini yang hilang. Jadi M21 adalah 2343. Gitu juga dengan M22, yang hilang adalah baris kedua, kolom kedua. Jadi diperoleh M22-nya seperti ini. M23 berarti baris kedua, kolom ketiga. Diperoleh M23-nya 1214. Selanjutnya untuk M31. Baris ketiga, kolom ke-1. Ya, ini. Baris ketiga, kolom ke-1. Diperoleh M31 seperti berikut. Kemudian M32, baris ketiga, kolom ke-2. Dan yang terakhir, baris ketiga, kolom ke-3. Diperoleh M33, 1213. Nah, setelah kita menentukan minor, kita bisa menghitung kofaktornya. Ingat, rumus kofaktor yang pertama untuk K11. Rumusnya min 1 pangkat 1 plus 1 ya. Asalnya dari sini 1 plus 1 M11. Disamakan ini ya, di sini 11, di sini M-nya juga 11. Nah, jadi min 1 pangkat 1 plus 1 2 ya. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ya, min 1 kali min 1 sama dengan 1. Kemudian tadi kita sudah hitung M11-nya. M11 adalah 3443. Ingat, determinan dari matriks 2 kali 2 yaitu AD min BC. Jadi langsung saja karena di sini dikali 1, tidak usah ditulis lagi ya. Jadi langsung 3 kali 3, 9, min 4 kali 4, 16. Kita dapat min 7. Bisa ya? Kemudian kofaktor 1, 2. Di sini 1 dan 2. Maka di sini min 1 pangkat 1 plus 2. M12 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 2 itu 3. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. Ya. Jadi min 1 kali min 1 itu 1. Ketika dikali lagi dengan min 1 hasilnya min. Ya. Kemudian kita sudah peroleh juga tadi M12. Ini M12.
Karena di sini min 1 dikali dengan determinan ini, kita langsung tulis di depannya min. Ya, kita hitung determinannya 1 kali 3, 3 dikurangi 4 kali 1, 4. Jadi 3 min 4 min 1. Ingat di sini ada min, min ketemu min jadi positif. Jadi di sini 1. Begitu seterusnya sampai dengan ke 33. Perhatikan, jika pangkatnya di sini ya, pangkat min 1-nya itu genap. Genap itu berapa? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Pangkatnya genap, maka di sini akan menjadi positif. Dan kalau pangkatnya ganjil, min 1 pangkat ganjil, maka di sini pun akan tetap negatif. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, dari kofaktor-kofaktor yang sudah kita hitung, kita masukkan ke dalam matriks. Diperolehlah matriks A join A. Matriksnya adalah sebagai berikut ya. Ini isinya kofaktor-kofaktor yang tadi sudah kita hitung. Nah, selanjutnya kita akan menghitung determinan dari A. Ya, determinan dari A. Seperti rumus yang ada di depan tadi, kita bisa menggunakan satu baris saja ya. Untuk memudahkan kita pilih saja baris pertama. Jadi caranya baris pertama ya, di sini ada koefisien atau angkanya ada 1, kita tulis 1. Kemudian determinan dari minor 11 ya. Karena kita pilih baris 1 jadi 11. Jadi minor 11 yaitu 3, 4, 4, 3. Kemudian min ya, seperti yang saya katakan tadi, min plusnya ini tetap ya. Min 2, 2 ini dari mana? 2 dari sini, karena kita pilih baris pertama ya, 2 ini kita ikutkan di sini. 2 kali M, 1, 2. Baris pertama, kolom kedua ya. Barisnya selalu yang pertama, karena kita pilih yang pertama. Hanya kolom yang berjalan. Kemudian plus 3, 3 yang ini pindah ke sini, M1, 3. Tadi ya, sudah kita hitung M1, 3 diperoleh seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung hitung. Nah, sama dengan 9, 3 kali 3, 9, min 16 ya, min 14, min 2, kali 3 min 4 plus 3 kali 4 min 3. Diperoleh hasilnya sama dengan min 2. Jadi determinan A adalah min 2. Nah, dari informasi-informasi yang sudah kita peroleh, kita dapat menghitung A inverse, yaitu 1 per determinan A kali A join A. Sama dengan kita peroleh tadi determinan A-nya adalah min 2. Jadi 1 per min 2 kali A join A, ya udah kita kalikan biasa ya. Min setengah kali min 7, min ketemu min jadi positif, jadi setengah kali 7, 7 per 2. Kemudian 6 per min 2 sama dengan min 3 dan seterusnya. Diperoleh A inverse seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang terakhir persamaan matriks. Jadi beda dengan perhitungan aljabar ya. Kalau di matriks ada bentuk persamaan seperti ini. Ketika yang ditanyakan adalah X-nya, maka kalau A-nya di depan, pindah ruas ke kanan akan menjadi A inverse di depan B ya. Kalau dia di depan X, maka pindah ke kanannya pun dia akan di depan. Ya. Perhatikan, nanti di sini jangan lagi ditulis B per A karena tidak ada operasi pembagian pada matriks ya, adanya inverse. Jadi ketika A kali X sama dengan B, untuk X sama dengan A-nya karena di depan X, maka ketika pindah ruas dia juga akan di depan B, tapi dia bentuknya sudah inverse. Begitu juga dengan persamaan yang seperti ini. X kali A sama dengan B, maka X-nya sama dengan A-nya di belakang X. Maka ketika pindah ruas ke kanan, A-nya pun berada di belakang B, tapi bentuknya sudah inverse. Paham ya? Kita ke contoh.
Contoh yang pertama, perhatikan bentuknya. Carilah matriks X-nya, ya. Nah, ini misalkan A, di sini B, matriks A ini di depan X, ya. Maka ketika dia pindah ruas, ya ini, matriks A itu di depan X, ketika dia pindah ruas ke kanan, maka dia posisinya juga akan di depan B, hanya saja dia di inverse, ya. Kita lanjutkan X sama dengan, nah ini, jadi dia akan di depan B dan di inverse. Sama dengan, kita cari inverse 2 kali 2, 1 per determinan, 1 kali 3, 3 dikurangi 2 kali min 1, min 2. Kali ini matriks adjointnya ya, 1 dan 3 ditukar. Kemudian 2 min 1 posisinya tetap, tapi kita negatifkan. Ya, di sini jadi negatif 1 jadi 1, 2 jadi min 2. Kemudian dikali matriks yang belakangnya. Nah, diperoleh seperti ini. 1 per 5, ini bisa kita kalikan dulu ya, perkalian matriks biasa. Kita peroleh seperti ini, maka X-nya adalah matriks 2, 0, 1, 1. Kemudian contoh yang selanjutnya, perhatikan. Di sini misalnya matriks A, A berada di belakang X. Maka ketika dia nanti pindah ruas ke kanan, dia juga akan berada di belakang B, hanya saja dia di inverse ya. Perhitungannya sama. Hati-hati, inverse-nya ini di belakang ya. Jadi kita bisa hitung dulu perkalian yang di belakang. Nah, ini 1 per min 1. Hasilnya berapa? Min 1. Ya, kita kalikan dulu dengan yang belakang. Min 1 kali matriks ini akan menjadi seperti ini. Jadi 3 jadi min 3 karena dia dikali min 1 semua ya. Di sini min 3 jadi 2, 2 dan min 1 seperti ini. Nah, kemudian ini kita kalikan biasa. Diperoleh matriks X seperti berikut.